우산에 붕 거 썼네. 아저씨 우산 좀 씌워줄래? Menonton Hope bukan lagi sekedar menikmati karya sinema ketika kita sudah berstatus sebagai orang tua. Apalagi saya memiliki seorang anak perempuan. Dan ya, sebagai orang tua dari anak perempuan, setiap adegan di film ini itu terasa benar-benar bikin saya istighfar. Siapkan tisu karena ini adalah perjalanan tentang luka, keadilan, dan secercah harapan di tengah kegelapan. Mari kita mulai alur filmnya. Cerita dimulai dari seorang gadis muda berusia 8 tahun bernama Sowon yang menjalani keseharian yang sederhana. Sowon tinggal bersama ayahnya Donghoon, seorang karyawan pabrik baja, dan ibunya Mihae yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus mengurus toko di rumah mereka. Meski berasal dari keluarga dengan kelas ekonomi rata-rata, Sowon tetap belajar dengan fasilitas sekolah terbaik di kota itu, meskipun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Itulah yang membuat keluarga mereka berusaha keras setiap harinya sambil terus hidup pada gengsi sosial yang sangat tinggi. Potret keluarga mereka ini benar-benar menggambarkan kekhasan keluarga adat timur yang klasik, di mana sang ayah bertanggung jawab pada urusan finansial, sementara sang ibu harus mengurus rumah dengan segala isinya. Hal itu membuat hubungan Sowon dan Donghoon tidak terlalu dekat, karena Donghoon selalu enggan membantu Sowon belajar dan lebih menyerahkan sepenuhnya tugas itu kepada Mihae. Bahkan saat pagi hari Sowon meminta diikatkan rambutnya oleh sang ayah pun, ia harus menahan kesal karena Donghoon sibuk mengurus pekerjaannya di telepon, sehingga malah tak sengaja menjambak rambut Sowon. Sowon lalu pergi ke sekolahnya seorang diri karena ditinggal oleh Yongsuk, teman sekolahnya. Di hari saat itu tengah diliputi hujan. Sowon terus melangkahkan kakinya menuju sekolah meskipun ia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Bahkan derap kaki orang yang mengikutinya itu terasa semakin dekat dan membuatnya ketakutan. Hingga ia mempercepat langkahnya menuju sekolah. Tapi Sowon segera dihentikan saat pria yang mengikutinya itu mencekatnya. Padahal Sowon sudah sangat dekat dengan pintu gerbang sekolah. Itulah saat terakhir di mana kita bisa melihat Sowon selamat. Karena setelahnya Sowon diculik, dipukuli, dan dilakukan itu oleh pria asing tersebut sebelum dibiarkan mati. Sementara kedua orang tua Sowon yang sudah larut ke dalam rutinitas hariannya pun tak tahu kemalangan itu terjadi pada Sowon. Untungnya Sowon masih hidup dan mampu untuk memanggil hotline polisi. Polisi pun memberitahu Donghoon dan Mihae tentang serangan kepada putri mereka yang membuat mereka segera bergegas ke rumah sakit. Pemandangan yang dilihat Donghoon dan Mihae sangatlah mengerikan, dengan banyak sekali luka dalam di sekujur tubuh dan wajah Sowon yang mengharuskannya mendapati operasi besar agar bisa selamat. Donghoon yang lalu dipanggil ke ruang operasi mendapati fakta menyedihkan yang lain, itu bahwa anus dan usus besar Sowon mengalami kerusakan yang sangat parah dan harus segera diangkat. Donghoon pun harus mengambil keputusan agar operasi itu bisa dilanjutkan dengan prosedur kolostomi, yaitu pembuatan anus buatan dari usus halus Sowon yang akan ditarik keluar. Sayangnya itu akan membuat Sowon harus memakai tas kolostomi di sepanjang sisa hidupnya. Tapi bagaimanapun itulah satu-satunya cara agar Sowon masih bisa hidup. Donghoon pun terpaksa mengambil keputusan itu dan menenangkan Mihae untuk mau mengerti keputusan yang diambil agar putri mereka masih bisa hidup. Untungnya setelah itu Sowon segera sadar. Donghoon menggenggam tangan putrinya dan meyakinkan Sowon bahwa ia akan baik-baik saja. Tapi ucapan pertama setelah Sowon bangun justru adalah ciri-ciri pelaku yang menyerangnya. Dan ia meminta sang ayah untuk segera menangkap pelaku itu. Donghoon yang tak mau putrinya terus mengingat kejadian buruk itu segera menyuruh Sowon untuk kembali tidur. Namun Sowon justru meminta izin untuk buang air besar di ranjang tidurnya.
tanpa ia ketahui bahwa sekarang ia sudah dipasangi tas kolostomi. Donghun yang tersiksa mendengar ucapan Sowon itu segera keluar dari ruang perawat putrinya. Di ruang perawatan Sowon, Donghun justru mendengar perkembangan berita bahwa polisi sudah mengamankan 10 pria terduga pelaku. Donghun lalu pergi ke kantor polisi dan segera mendapatkan kekecewaan karena surat penangkapan ternyata tak bisa diterbitkan tanpa bukti yang kuat. Dan sayangnya, tak bisa polisi temukan. Tapi Donghun teringat pada ciri-ciri pelaku yang disampaikan Sowon, membuatnya mengatakan semua yang diketahuinya dari putrinya kepada para polisi. Namun polisi justru meminta Sowon sendirilah yang harus bersaksi, karena kesaksian langsung dari Sowon itulah yang bisa dihitung sebagai bukti yang sah. Hal itu menjadi dilema di antara Donghun dan Mihae. Donghun ingin putrinya bersaksi di depan polisi agar pelaku sebenarnya bisa segera tertangkap. Sedangkan Mihae yang memikirkan kesehatan mental Sowon menolak ide itu. Sebab bersaksi di depan polisi berarti meminta Sowon mengingat kembali tragedi menyeramkan itu. Sehingga hal itu membuat Donghun memilih kembali pulang untuk memikirkan kembali keputusannya. Tapi justru yang berubah pikiran adalah Mihae, yang kini mengizinkan polisi untuk mencari kesaksian dari Sowon berkat adanya Jung-sok, seorang psikolog anak yang bersedia menemani proses wawancara itu. Sowon awalnya menolak memberikan kesaksian dikarenakan para polisi dan Jung-sok itu sangatlah asing baginya. Tapi berkat boneka Kokomong, karakter kartun favoritnya yang dimainkan dan dinyanyikan Jung-sok, Sowon mau membuka mulutnya. Ia lalu diwawancarai Jung-sok sambil juga direkam oleh para polisi. Sowon ditunjukkan satu persatu foto terduga tersangka sampai akhirnya ia menunjuk sebuah foto terduga pelaku yang ia yakini benar adalah penjahat yang sesungguhnya. Berkat kesaksian itu, polisi jadi bisa menangkap pelaku penyerangan Sowon di rumahnya. Tapi sayangnya, berita itu tak hanya didengar oleh Donghun dan Mihae, melainkan juga bocor ke publik dan menjadi santapan media. Apalagi wartawan berusaha mengejar berita sampai ke rumah sakit, membuat Donghun segera melarikan Sowon ke ruangan perawatan yang lain untuk menyembunyikan Sowon dari perhatian media dan menyelamatkan martabat putrinya. Sayangnya, saat Sowon sudah berhasil dipindahkan, kantong kolostomi yang dipakainya terlepas dan membuat isinya berceceran. Donghun pun berusaha memperbaiki posisi kantong itu dengan memasangnya kembali di balik baju Sowon. Tapi Sowon justru terus melawan dan berteriak histeris. Apa yang dilakukan ayahnya itu justru mengingatkannya lagi dengan kejadian memilukan yang dialaminya. Sowon mengira ayahnya adalah pelaku penyerangnya yang sayangnya terlambat disadari oleh Donghun. Donghun baru sadar saat Sowon kejang terkena serangan jantung sebab trauma yang terlalu dahsyat untuk kembali diingatnya. Untungnya Sowon masih bisa tertolong, tapi sejak hari itu Sowon menolak untuk melihat ataupun berbicara pada semua orang dewasa, termasuk ayahnya sendiri. Hal itu membuat Donghun masuk ke dalam episode paling sedih dari hidupnya, saat putri tunggalnya tak mau lagi melihatnya. Di sisi lain, Donghun sendiri harus berjuang dengan biaya pengobatan putrinya di ruang khusus itu yang tentu tidak murah. Di saat yang sama, sudah 2 minggu ia mangkir dari pekerjaannya karena harus menjaga Sowon. Ia sudah siap jika harus dipecat oleh bos di pabriknya, Guangsik. Namun yang dilakukan Guangsik justru sebaliknya. Guangsik memahami situasi sulit yang sedang dihadapi oleh karyawan sekaligus sahabatnya itu. Guangsik malah meyakinkan Donghun untuk bertahan dengan pekerjaannya dan mengatakan bahwa absennya Donghun hanyalah ia catat sebagai cuti bekerja. Bahkan tidak sampai di situ, Guangsik pun rela memberikan tabungan daruratnya agar Donghun bisa membayar tagihan medis Sowon. Sementara itu, Mihae dibantu teman-temannya menyewa kostum maskot karakter kartun favorit putrinya, Kokomong, yang mereka pakai untuk menghibur Sowon demi mempercepat proses terapinya. Seolah mimpi, Sowon bangun dari tidurnya dan melihat kartun favoritnya jadi nyata. Sowon tersenyum, tertawa, bahkan bernyanyi bersama para karakter Kokomong itu. Kegembiraan singkat itu pun sedikit banyak bisa mewarnai hari-hari Sowon, yang akhir-akhir ini sangatlah gelap.
Ide kreatif itu pun membuat Dong-hun memiliki ide lain, yaitu menyewa salah satu kostum itu lagi untuk dipakainya sendiri. Itu dilakukannya agar bisa bertemu lagi dengan sang putri, meskipun ia harus bersembunyi di balik pengapnya kostum kekomong tersebut. Sowon tidak menyadari kehadiran Dong-hun di balik kostum itu. Apalagi Dong-hun hanya mengajak Sowon berbicara lewat bahasa tulisan di papan tulis hapus milik Sowon. Sowon bahkan tak segan memberikan Dong-hun pelukan sebelum akhirnya mereka berpisah. Perlahan tapi pasti berkat bantuan Jung-suk dan kedua orang tuanya, Sowon mulai bisa bangkit. Jung-suk memberikan suntikan moral agar Sowon mau kembali bersekolah saat ia sudah sepenuhnya pulih nanti. Sowon memang dipenuhi kekhawatiran jika teman-temannya akan mengejek atas apa yang dialaminya. Namun ia diberi pengertian bahwa mereka akan meminta tolong guru-guru di sekolah agar para siswa lain tidak merundungnya. Akhirnya Sowon kembali ke sekolah dan pulang dari bangsal rumah sakitnya. Di dalam mobil pinjaman Gwangsik, Dong-hun membawa pulang putrinya dengan memasang penghalang di belakang jok supir yang didudukinya agar Sowon tidak bisa melihat wajahnya. Dong-hun memahami betul bahwa putrinya masih belum bisa sepenuhnya pulih. Apalagi saat ia tak sengaja menjalankan mobil itu melewati jalanan tempat Sowon mendapatkan traumanya. Sowon kembali mengalami sesak napas dan kemudian muntah. Di sanalah Mihae dan Dong-hun tahu bahwa kondisi Sowon tidak akan pernah bisa sama lagi seperti sebelumnya. Tapi mereka segera terkejut dan terhibur saat mengetahui bahwa para tetangga dan teman-teman sekolah Sowon telah menghiasi toko dan rumah mereka dengan catatan-catatan penyemangat. Jung-suk, anak Gwangsik sekaligus teman sekolah Sowon, segera datang ke rumah saat ia mendengar berita kepulangan Sowon. Tapi Jung-suk tidak berani menemui Sowon karena ia merasa bersalah telah menolak berangkat sekolah bersama Sowon di hari tragedi itu terjadi. Dong-hun menenangkannya dan memberinya jajanan agar ia berhenti menangis. Sejak hari itu, Jung-suk selalu menjaga Sowon dengan mengikutinya dari belakang setiap kali mereka pergi ke sekolah. Di saat yang sama, ada juga Kokomong atau lebih tepatnya Dong-hun yang juga menyemangati putrinya setiap hari agar berani pergi ke sekolah. Hal itu selalu dilakukan Dong-hun di sela-sela kesibukan jadwal pekerjaannya. Ia bahkan memakai kostum itu setiap kali putrinya berjalan pulang dari sekolah. Tapi lama-lama, Sowon mulai curiga tentang siapa yang ada di balik kostum itu. Di satu perjalanan pulang sekolah, Sowon menghentikan langkah sang Kokomong yang ingin pergi. Sowon rupanya sudah tahu bahwa Kokomong itu adalah ayahnya sendiri yang bersembunyi di balik kostum sepanjang waktu. Ia tahu bahwa ayahnya pasti kepanasan di dalam kostum itu. Sehingga Sowon membuka kepala kostum ayahnya dan menyeka keringat di wajah ayahnya. Sementara itu, perkembangan kasus kini memasuki persidangan terakhir yang akan menentukan vonis bagi pelaku. Namun di persidangan itu, Sowon harus datang dan bersaksi sekali lagi di depan para hakim serta sang pelaku yang pastinya ada di sana. Hal ini terjadi sebab video kesaksian Sowon gagal dianggap sebagai bukti sah dan si pelaku mengirimkan petisi yang mengakui dirinya selalu hilang kewarasan saat sedang mabuk. Hal itu membuat Dong-hun marah dan mendatangi sang pelaku di penjara sementaranya. Dong-hun meminta si pelaku mengakui kesalahannya dan menarik petisinya. Namun si pelaku justru meminta uang agar ia mau menarik petisi tersebut. Dong-hun yang datang bukan untuk membuat kesepakatan pun marah atas ucapan si pelaku. Namun melihat kemarahan itu, si pelaku justru mempermainkan mental Dong-hun dengan menjelaskan secara rinci betapa tak berdayanya Sowon saat diruda paksa. Dong-hun menjadi kalap dan memukulkan kursinya, berharap kaca tebal itu tembus dan melukai si pelaku yang segera diamankan polisi. Kini satu-satunya harapan Dong-hun dan Mihae adalah kesaksian Sowon di pengadilan agar vonis penjara sang pelaku bisa lebih lama dari hanya sekedar 15 tahun. Dengan susah payah, Sowon menjelaskan tragedi itu serinci-rincinya,
lalu mengidentifikasi wajah sang pelaku sekali lagi yang membuat Sowon tertunduk sedih. Untungnya pengadilan menerima kesaksian Sowon itu, dan sayangnya pengadilan juga menerima petisi sang pelaku yang mengaku kehilangan akal ketika sedang mabuk. Hal itu membuat sang pelaku hanya divonis 12 tahun penjara, yang membuat Dong-hoon, Mi-hee, dan semua orang yang hadir di pengadilan itu stres serta tidak terima pada keputusan pengadilan. Amarah Dong-hoon pecah di pengadilan itu. Ia sudah gelap mata dan ingin membunuh sang pelaku. Namun Sowon datang memeluk kakinya dan menghentikan Dong-hoon. Sowon justru mengajaknya pulang, seolah ia mengampuni sang pelaku dan menyiram air ke api dendam di hati Dong-hoon yang tak pernah berkesudahan. Sumpah, ini sedih banget pak, sumpah. Gak kuat aku. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan kepada Mi-hee yang telah melahirkan bayi laki-laki yang dikandungnya, yang kini dirayakan bersama keluarga Yongsuk. Film pun ditutup dengan narasi suara Sowon yang mengaku bahwa ia masih harus terus berjuang memperbaiki kondisi mentalnya. Bahkan traumanya terhadap kejadian itu masih sering membuatnya gugup dan pulang sekolah lebih cepat daripada teman-temannya. Sowon dan kedua orang tuanya tahu keadaan tak pernah bisa kembali normal seperti dulu lagi. Namun yang pasti kelahiran adik laki-lakinya itu kini telah memberi Sowon tujuan hidup baru. Dan film pun tamat. Teman-teman, Story Fox, film Hobi ini bukan sekedar tontonan ya, tapi sebuah pengingat pahit bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang sempurna. Keadilan kadang terasa tidak sebanding dengan luka yang ditinggalkan. Namun di balik semua rasa sakit itu, kita belajar satu hal dari Sowon dan ayahnya, bahwa cinta adalah satu-satunya bahasa yang bisa menyembuhkan ketika kata-kata sudah tidak lagi bermakna. Bagi kita para orang tua, film ini adalah alarm untuk terus menjaga dan memeluk buah hati kita sedikit lebih erat setiap harinya. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Terima kasih sudah menyimak alur cerita film hari ini di Story Fox. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar, like, dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Adi undur diri dan terima kasih.